Halo sahabat Ruang Bercerita 369. Selamat datang kembali di kanal penuh cerita yang menginspirasi, mengajarkan, sekaligus menyentuh hati. Sebelum kita masuk ke kisah kali ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita menarik berikutnya. Hari ini, kita akan mendengarkan sebuah kisah yang begitu dekat dengan kehidupan nyata. Sebuah cerita tentang perseteruan yang seharusnya tidak pernah ada, tapi akhirnya menjadi bara yang membakar keharmonisan keluarga. Kisah antara seorang menantu dan iparnya, dua perempuan yang awalnya saling menghormati, namun kemudian terjebak dalam salah faham, cemburu, dan luka batin yang tak kunjung sembuh. Siapa yang salah? Atau mungkinkah keduanya hanya korban dari keadaan? Namanya Rina. Ia lahir dan tumbuh di sebuah kota kecil dari keluarga sederhana yang hidupnya cukup pas-pasan. Ayahnya seorang supir angkutan umum, sementara ibunya membuka warung kecil di depan rumah. Meski ekonomi keluarga mereka tidak berlimpah, rumah itu selalu penuh tawa dan obrolan hangat. Sejak kecil, Rina terbiasa membantu ibunya memasak dan membereskan rumah. Ia belajar menjadi perempuan yang mandiri, pekerja keras, dan tahu bagaimana menjaga keharmonisan dalam keluarga. Ketika ia beranjak dewasa, Rina bekerja di sebuah toko pakaian di pusat kota. Dari sanalah ia bertemu dengan Andi, pria yang setiap pagi lewat depan toko untuk menuju kantornya. Pertemuan mereka sederhana, tapi lambat laun obrolan singkat di depan toko berkembang menjadi pertemuan di kafe kecil, lalu menjadi hubungan serius. Andi berbeda dari kebanyakan pria yang Rina kenal. Sikapnya sopan, tutur katanya lembut, dan tatapannya selalu meyakinkan. Rina merasa nyaman, aman, dan dicintai. Tidak butuh waktu lama bagi keduanya untuk memutuskan menikah. Memasuki keluarga baru. Hari pernikahan Rina berjalan khidmat. Saat ia mengucap janji setia, ia tahu bahwa ia tidak hanya menikahi Andi, tetapi juga menjadi bagian dari keluarganya. Dalam hatinya, Rina berjanji akan menghormati, menyayangi, dan menjaga hubungan baik dengan semua anggota keluarga suaminya. Keluarga Andi cukup besar. Mereka terbiasa berkumpul, makan bersama, dan saling membantu. Bagi Rina yang berasal dari keluarga kecil, suasana itu terasa meriah sekaligus hangat. Setiap kali ia berkunjung, suara tawa dan obrolan ramai menyambutnya. Disinilah ia bertemu dengan Maya, adik perempuan Andi. Maya, sang adik yang protektif. Maya adalah perempuan berusia pertengahan 20-an, ceria dan penuh energi. Ia bekerja sebagai guru TK dan memiliki banyak teman. Maya juga sangat dekat dengan keluarganya, terutama Andi. Sejak kecil, hubungan mereka seperti sahabat sekaligus saudara. Maya sering curhat pada Andi, minta pendapat, bahkan bergantung padanya untuk banyak hal. Pertemuan pertama Rina dan Maya berjalan mulus. Maya menyambutnya dengan senyum lebar dan pelukan hangat. "Aku senang banget akhirnya punya kakak ipar," kata Maya waktu itu. Rina tersenyum tulus. "Aku juga, Mai. Semoga kita bisa rukun seperti kakak adik." Hubungan mereka pun berjalan baik. Mereka sering mengobrol berdua, tertawa bersama saat menonton acara TV, atau membantu ibu mertua memasak di dapur. Terkadang Maya bercerita tentang masa kecil Andi, bagaimana ia sering menolongnya, mengajaknya bermain, bahkan membelanya saat ia dimarahi orang tua. Dari cerita-cerita itu, Rina bisa melihat betapa dalamnya rasa sayang Maya pada kakaknya. Perubahan yang tak terhindarkan. Namun seiring berjalannya waktu, suasana mulai berubah. Rina mulai menyadari bahwa Maya kerap memberi komentar tentang cara ia mengurus rumah tangga. Suatu sore, Rina sedang memasak sop ayam untuk makan malam. Maya masuk ke dapur, menatap panci yang sedang mendidih lalu berkata, "Kalau masaknya begini, Mas Andi nggak suka, Rin. Dia biasanya lebih suka yang agak pedas."
Nada suaranya terdengar biasa saja, bahkan seolah hanya memberi saran. Rina tersenyum tipis. Oh iya ya, oke nanti aku coba tambahin cabe. Namun di dalam hati ia merasa sedikit terusik. Bukankah seharusnya urusan masakan suami menjadi haknya sebagai istri untuk mengatur? Komentar seperti itu tidak hanya terjadi sekali. Kadang Maya mengomentari cara ia mencuci pakaian, cara ia menata pakaian di lemari, bahkan cara mengatur uang belanja. Kalau uang segini nggak cukup, Rin. Dulu Mama kasih lebih ke Mas Andi, soalnya dia sering jajan di luar, kata Maya suatu hari. Rina mencoba berpikir positif. Mungkin Maya hanya ingin membantu. Ia menahan diri untuk tidak tersinggung, tapi luka kecil mulai terbentuk di hatinya. Sudut pandang Maya. Di sisi lain, Maya juga mulai merasakan perubahan. Sejak menikah, Andi tidak lagi sering datang ke rumah orang tuanya sendirian. Waktu bersama keluarga pun berkurang. Bagi Maya yang terbiasa menghabiskan waktu bersama sang kakak, hal ini menimbulkan rasa kehilangan. Ia merasa Rina membatasi kebersamaan Andi dengan keluarga, meskipun itu mungkin tidak benar-benar terjadi. Perasaan itulah yang perlahan berubah menjadi rasa curiga. Maya mulai berpikir bahwa Rina ingin menguasai seluruh waktu Andi. Kadang Maya membandingkan dengan masa sebelum Andi menikah. Dulu Mas sering antar aku belanja, sekarang mau minta ditemani aja susah, gumamnya pada teman dekatnya. Rasa kehilangan itu membuat Maya lebih protektif. Ia ingin memastikan kakaknya tetap sama seperti dulu. Dan tanpa sadar, ia mulai mengawasi cara Rina memperlakukan Andi. Gesekan pertama. Suatu sore, Rina dan Maya sedang duduk di ruang tamu sambil menonton TV. Andi belum pulang kerja. Maya bertanya, "Mas biasanya pulang jam berapa, Rin? Kok sekarang sering telat?" Rina menjawab santai, "Lagi banyak kerjaan, Mai. Katanya ada proyek besar di kantornya." Maya mengangguk pelan, tapi menambahkan, "Dulu meski sibuk, Mas tetap nyempetin pulang tepat waktu. Mungkin sekarang kamu yang minta dia lebih banyak di rumah ya?" Rina terdiam. Pertanyaan itu terdengar seperti tuduhan terselubung. Ia menelan ludah, mencoba mengalihkan pembicaraan, tapi di dalam hati ia mulai bertanya-tanya, mengapa Maya selalu menyentuh topik seperti ini? Rina menyimpan rasa. Rina tidak pernah menceritakan semua ini kepada Andi. Ia takut dianggap membesar-besarkan masalah. Lagi pula, ia tahu Andi sangat menyayangi adiknya. Namun setiap komentar Maya mulai membekas seperti goresan kecil. Ia merasa perannya sebagai istri sering dipertanyakan, seolah apapun yang ia lakukan masih bisa dibandingkan dengan cara lama yang Andi jalani sebelum menikah. Maya merasa tersisihkan. Sementara itu, Maya merasa posisinya sebagai adik mulai tergeser. Saat ia ingin mengajak Andi pergi, Andi sering berkata, "Tanya Rina dulu ya." Bagi Maya, kalimat itu seperti tanda bahwa ia tidak lagi bebas bersama kakaknya. Ia tidak membenci Rina, tapi ada rasa cemburu yang sulit dihilangkan. Dia merasa orang baru datang dan mengubah kebiasaan yang sudah bertahun-tahun ia jalani. Maya pun mulai menjaga jarak. Meskipun bukan dengan diam, tapi dengan memberi komentar atau saran yang ia pikir membantu, tapi justru membuat Rina merasa terpojok. Keduanya sebenarnya sama-sama tidak berniat buruk. Namun komunikasi yang tertahan, prasangka yang dibiarkan tumbuh dan ego yang pelan-pelan mengeras, membuat hubungan yang awalnya hangat berubah menjadi dingin. Mereka belum sadar bahwa ini hanyalah awal dari perseteruan panjang yang akan menguji kesabaran dan cinta di antara mereka. Malam itu, rumah mertua Rina dipenuhi cahaya lampu yang hangat. Aroma masakan tradisional memenuhi udara. Sayur lodeh, rendang, ayam goreng, dan kue-kue kecil tersusun rapi di meja panjang ruang makan. Semua anggota keluarga sudah hadir, mengenakan pakaian terbaik mereka. Malam ini adalah ulang tahun ibu mertua Rina, sebuah momen yang biasanya penuh tawa dan kehangatan. Rina datang lebih awal bersama Andi untuk membantu menata makanan. Ia berusaha mengesampingkan segala ketidaknyamanan dengan Maya. Setidaknya, malam ini ia ingin semuanya berjalan baik demi menghormati ibu mertua. Maya pun tampak sibuk membantu. Senyum di wajahnya hadur, tapi hanya sebatas formalitas. Ketika bertemu tatapan dengan Rina,
Keduanya hanya saling menyapa dengan anggukan singkat. Tidak ada percakapan ringan seperti dulu. Ketegangan yang tak terucap. Jam menunjukkan pukul 7 malam. Acara dimulai. Ibu mertua duduk di kursi kebesarannya, tersenyum sambil menerima ucapan selamat dari anak-anak dan cucu. Semua tampak berjalan lancar. Meski di bawah permukaan, ada arus tak terlihat yang mengalir di antara dua perempuan ini. Andi sempat keluar sebentar karena menerima telepon dari kantor. Rina menganggap itu hal biasa, tapi ia mulai resah ketika jam terus berjalan. Sementara itu Maya terlihat beberapa kali melirik ke arah pintu, seperti menunggu sesuatu. Ketika Andi akhirnya muncul kembali, jam sudah hampir menunjukkan pukul 8 malam. Wajahnya sedikit lelah, dasinya agak longgar, ia langsung menghampiri ibunya dan mencium tanan. Di saat semua orang mengira Andi akan duduk dengan tenang, Maya tiba-tiba membuka suara. Pisalu kata-kata. "Mas, kenapa telat? Jangan-jangan Rina ndak izinin ya?" Ucap Maya dengan nada setengah bercanda, tapi cukup keras untuk didengar semua orang di ruangan. Suasana seketika membeku. Sendok berhenti di udara, gelas yang sedang diangkat terhenti. Semua mata tertuju pada Rina. Rina mencoba menyenyum, meski hatinya seperti ditusuk. Tapi Maya memotong cepat. "Aku cuma kasihan sama Mama. Dulu, Mas selalu sempat datang tepat waktu, apapun kesibukannya." Ucapan itu meskipun dibungkus dengan nada prihatin, jelas membawa pesan terselubung. Rina merasa darahnya mengalir cepat, jantungnya berdegup kencang. Di kepalanya ia ingin membela diri, menjelaskan bahwa keterlambatan Andi bukan salahnya. Tapi di depan semua orang, kata-kata seolah tersangkut di tenggorokannya. Andi memandang adiknya dengan wajah tak percaya. "Mai, jangan gitu. Aku telat karena urusan kerja, bukan karena..." Tapi Maya hanya mengangkat bahu, seakan-akan ucapan itu tidak penting. Ibu mertua menghela napas panjang, mencoba memecah ketegangan. "Sudahlah, ayo kita mulai potong kue." Tapi kehangatan yang biasanya ada dalam acara keluarga ini sudah lenyap, digantikan dengan rasa canggung yang kental. Perang dingin dimulai. Sejak malam itu, hubungan Rina dan Maya semakin memburuk. Mereka hampir tidak berbicara lagi. Jikapun berinteraksi, hanya sebatas basa-basi yang kering. Setiap pertemuan keluarga menjadi medan perang diam-diam. Tatapan mereka jarang bertemu, dan jika bertemu, mata mereka terasa keras seperti kaca beku. Rina merasa dipermalukan malam itu. Baginya, Maya sengaja menjatuhkannya di depan keluarga besar. Sementara Maya merasa tidak melakukan kesalahan. Menurutnya ia hanya menyampaikan apa yang ia pikirkan demi kebaikan ibunya. Tapi keduanya sama-sama tahu, luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati hanya dengan satu permintaan maaf. Media sosial, senjata baru. Ketegangan ini tidak berhenti di dunia nyata. Perlahan sindiran mulai muncul di media sosial. Suatu pagi Rina melihat unggahan Maya di Instagram. Foto meja makan penuh makanan dengan caption, "Masakan kesukaan Mas Andi gak pernah berubah dari dulu. Tradisi keluarga yang harus dijaga." Rina membaca postingan itu sambil menatap layar ponselnya lama-lama. Ia tahu hanya ialah yang benar-benar akan memahami arah sindiran itu. Beberapa hari kemudian, Rina membalas secara halus. Ia memposting foto makan malam di rumahnya dengan caption, "Masakan sederhana buatan istri, untuk suami yang lelah bekerja. Cinta itu soal perhatian, bukan kebiasaan." Tidak ada nama yang disebutkan, tapi keluarga besar yang membaca postingan itu mulai menangkap aroma perseteruan. Keluarga yang terbelah. Lama-kelamaan konflik mereka menjadi pembicaraan di belakang layar. Beberapa anggota keluarga membela Rina, merasa Maya terlalu ikut campur. Sementara yang lain membela Maya, menganggap Rina terlalu sensitif. Bahkan suasana di acara keluarga menjadi tidak nyaman.
Ketika Rina hadir, kelompok yang membela Rina cenderung mendekat, sementara yang berpihak pada Maya lebih banyak menghabiskan waktu di sisi lain ruangan. Andi terjebak di tengah. Ia mencintai istrinya, tapi juga tidak ingin melukai hati adiknya. Ia sudah mencoba menengahi, tapi setiap kali ia berbicara masalah ini, baik Rina maupun Maya menutup diri. Puncak ketegangan lanjutan. Beberapa minggu setelah kejadian ulang tahun itu, keluarga kembali berkumpul untuk arisan. Rina awalnya tidak ingin datang, tapi Andi membujuknya. Kita nggak bisa terus-terusan menghindarin. Di acara itu, Rina duduk di sudut ruang tamu bersama dua sepupu Andi yang dekat dengannya. Sementara Maya sibuk membantu ibu di dapur. Saat makan siang dimulai, seorang tante tiba-tiba memuji masakan di meja. Enak sekali, siapa yang masak? Maya tersenyum. Aku sama mama yang masak. Dulu Mas Andi paling suka kalau aku masak. Kalimat itu diucapkan sambil melirik sekilas ke arah Rina. Tidak ada nada tinggi, tapi cukup untuk membuat jantung Rina kembali berdegup kencang. Rina mencoba menahan diri, tapi kali ini ia tidak bisa sepenuhnya diam. Mai, setiap orang punya cara sendiri buat membahagiakan keluarganya. Gak semua harus sama seperti dulu. Ruangan mendadak sunyi. Semua orang berpura-pura sibuk dengan piring masing-masing, tapi telinga mereka jelas menangkap percakapan itu. Maya mengangkat alis. Aku cuma bilang, kenangan itu penting, gak ada salahnya dijaga. Rina menunduk, mencoba mengatur napasnya. Ia tahu, jika ia terus menanggapi, suasana akan semakin buruk. Hening yang membeku. Seusai acara, Rina dan Andi pulang tanpa banyak bicara. Andi mencoba menghibur, tapi Rina merasa lelah emosional. Aku nggak tahu sampai kapan bisa begini, Mas. Rasanya selalu salah di matanya. Andi menghela nafas. Aku ngerti, Rin, tapi dia adikku. Aku cuma mau kalian bisa rukun. Tapi di hati Rina, kata-kata itu terdengar seperti beban tambahan. Seolah ia yang harus mengalah demi menjaga hubungan kakak adik itu tetap baik. Sementara di sisi lain, Maya bercerita pada temannya bahwa ia hanya berusaha menjaga tradisi keluarga dan memastikan Andi tetap dekat dengan ibunya. Rina itu terlalu sensitif. Aku nggak pernah bermaksud jahat. Tapi keduanya sama-sama tahu, luka itu sudah terlalu dalam untuk diobati hanya dengan satu permintaan maaf. Mereka kini berdiri di ujung tali yang semakin tegang. Hanya butuh satu tarikan kecil untuk membuatnya putus. Musim hujan telah tiba. Rintik-rintik air membasahi jalanan, menyapu debu, dan membawa aroma tanah basah yang khas. Di rumah Rina, suasana terasa sedikit murung. Beberapa minggu terakhir, kabar kesehatan ibu mertua terus menurun. Hingga suatu sore, telepon berdering. Andi mengangkatnya, dan suara dari seberang membuat wajahnya berubah serius. Mama masuk rumah sakit, Rin. Kita harus segera ke sana. Rina langsung bergegas. Meski hubungan dengan Maya masih renggang, ia tahu ini bukan saatnya memikirkan ego. Yang sakit adalah ibu mertua, orang yang telah menerimanya masuk ke keluarga ini. Pertemuan di rumah sakit. Lorong rumah sakit malam itu sunyi. Hanya terdengar langkah kaki suster dan suara mesin monitor detak jantung dari ruang pasien. Rina dan Andi tiba, disambut oleh anggota keluarga lain. Di ujung lorong, Maya duduk di kursi tunggu, matanya sembab, rambutnya sedikit berantakan, menunjukkan bahwa ia sudah berjam-jam berada di sana. Tatapan pertama mereka bertemu. Rina tersenyum tipis, Maya hanya membalas dengan anggukan pelan. Tidak ada kata sapaan, tapi ada rasa saling mengerti bahwa malam ini bukan tentang mereka, melainkan tentang sang ibu. Mereka bergantian masuk ke ruangan, menemani ibu mertua yang tertidur lemah. Sesekali, ibu membuka mata, memandang mereka satu persatu, lalu tersenyum samar. Rina merasakan dada sesak. Bagaimanapun juga, di balik konflik yang ada,
Inilah sosok yang menjadi pusat keluarga ini. Andi mengambil langkah. Sekitar pukul 11 malam, sebagian keluarga pulang untuk beristirahat, menyisakan Rina, Maya, dan Andi di ruang tunggu. Udara dingin dari pendingin ruangan membuat suasana semakin sepi dan tegang. Andi menghela napas panjang. Ia sudah terlalu lama menahan perasaan melihat dua perempuan yang ia sayangi saling menjauh. Akhirnya, ia memutuskan bicara. "Kalian sadar nggak? Suaranya pelan tapi tegas. Mama sedih karena kalian nggak rukun." Rina menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Maya menggigit bibir, mencoba menahan emosi. "Mas," suara Rina bergetar. "Aku cuma ingin dihargai sebagai istri. Aku ingin merasa bahwa apa yang aku lakukan untuk Mas Andi dan keluarga dianggap cukup, tidak selalu dibandingkan dengan masa lalu." Maya menatap lantai, lalu pelan-pelan menjawab. "Dan aku cuma takut kehilangan kakakku. Dulu Mas selalu ada buatku. Setelah menikah, aku merasa posisiku di hidupnya bergeser. Aku nggak tahu cara menghadapinya, Rin." Air mata yang menyembuhkan. Keheningan menyelimuti mereka. Hanya suara jarum jam di dinding yang terdengar berdetak pelan. Rina mengusap air matanya. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada sakit hatinya, tanpa mencoba memahami perasaan Maya. "Mungkin kita sama-sama salah, Mei," kata Rina lirih. "Aku terlalu cepat merasa diserang, dan kamu terlalu cepat menilai." Maya mengangguk pelan. "Dan aku juga mungkin caraku salah. Aku pikir memberi saran itu membantu, tapi ternyata malah membuat kamu merasa terpojok." Andi menatap keduanya. Matanya ikut berkaca-kaca. "Aku cuma mau lihat kalian akur lagi. Kalian adalah orang-orang yang paling aku sayang. Aku nggak mau harus memilih di antara kalian." Langkah pertama menuju damai. Malam itu tidak ada pelukan dramatis, tidak ada janji besar-besaran, tapi ada hal yang lebih penting. Mereka mulai mau bicara jujur, tanpa saling menyerang. Mereka sepakat untuk mencoba memulai dari awal, bukan melupakan yang sudah terjadi, tapi membiarkannya menjadi pelajaran. Maya berjanji akan lebih berhati-hati dalam berbicara, sementara Rina berjanji untuk tidak langsung tersinggung setiap kali menerima masukan. Beberapa hari kemudian, saat ibu mertua mulai membaik, Rina dan Maya bergandengan tangan membantu merapikan kamar rumah sakit. Itu mungkin hal kecil, tapi bagi keluarga yang melihat, itu tanda bahwa ada harapan baru. Perlahan membangun kembali. Bulan demi bulan, hubungan mereka mulai mencair. Rina mengajak Maya ikut serta saat memasak di rumahnya. Bukan sekedar karena butuh bantuan, tapi sebagai bentuk penghargaan. Maya di sisi lain mulai memuji hasil masakan Rina tanpa membandingkannya dengan masa lalu. Suatu sore, ketika mereka sedang duduk di teras, Maya berkata, "Rin, aku mau bilang makasih. Kamu sabar banget menghadapi aku." Rina tersenyum. "Aku juga minta maaf kalau selama ini aku terlalu menutup diri. Kan kita sekarang keluarga." Percakapan itu sederhana, tapi cukup untuk menegaskan bahwa luka lama sudah mulai mengering. Pelajaran berharga. Dari semua yang terjadi, Rina menyadari satu hal penting. Dalam keluarga, ego adalah musuh terbesar. Ia teringat malam di rumah sakit ketika Maya berkata takut kehilangan kakaknya. Sejak itu, ia mencoba melihat segala komentar Maya bukan sebagai serangan, tapi sebagai wujud rasa sayang, meskipun kadang caranya kurang tepat. Maya pun belajar bahwa keberadaan seorang istri bukanlah ancaman bagi hubungan kakak adik. Justru dengan menerima Rina, ia bisa memperluas lingkaran keluarganya sendiri. Hikmah untuk kita semua. Perseteruan dalam keluarga seringkali bukan tentang siapa yang benar atau salah,
melainkan tentang siapa yang mau lebih dulu memahami hati orang lain. Ego hanya akan memperpanjang jarak, sementara empati mampu mempertemukan kembali hati yang retak. Kadang kita lupa, di balik sikap yang terlihat menyebalkan atau mengganggu, sering ada ketakutan, rasa kehilangan, atau kerinduan yang tidak terucap. Jika kita mau sedikit menahan diri untuk mendengar dan memahami, konflik yang besar bisa mereda menjadi percakapan hangat. Kisah Rina dan Maya menjadi pengingat bahwa hubungan keluarga tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit, ada kesalahpahaman, bahkan ada luka yang membuat kita ingin menyerah. Tapi jika ada kemauan untuk saling membuka hati, luka itu bisa disembuhkan, meski perlahan. Penutup yang tenang. Beberapa bulan kemudian, keluarga kembali mengadakan acara ulang tahun untuk ibu mertua, kali ini di rumah Rina. Meja makan kembali penuh, tawa kembali terdengar. Di antara suara riuh, terlihat Rina dan Maya berdiri berdampingan di dapur, saling memberi bumbu pada masakan yang mereka buat bersama. Tidak ada lagi tatapan dingun, tidak ada lagi komentar menusuk. Hanya dua perempuan yang akhirnya menyadari bahwa mereka berada di sisi yang sama, menjaga orang yang sama, mencintai keluarga yang sama. Andi yang melihat dari ruang tamu hanya bisa tersenyum lega. Akhirnya, gumamnya pelan. Dan di sanalah, di tengah aroma masakan dan suara tawa, mereka menemukan kembali makna dari kata keluarga. Itulah kisah perseteruan tak berujung antara menantu dan ipar. Siapa yang salah? Semoga cerita ini menjadi pengingat bahwa keluarga bukan medan perang untuk saling menjatuhkan, melainkan tempat untuk saling menguatkan. Jangan lupa tinggalkan pendapatmu di kolom komentar. Menurut kamu, siapa yang sebenarnya salah dalam kisah ini? Klik like, share, dan subscribe di Ruang Bercerita 369 supaya kamu bisa terus mengikuti kisah-kisah yang menyentuh hati dan membuka pikiran. Sampai jumpa di cerita berikutnya.